Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tim monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dari LP2M UNP, perkenalkan dan izinkan kami dari salah satu peserta penelitian menyampaikan laporan kemajuan penelitian untuk penelitian dengan judul pengembangan scientific digital book terintegrasi literasi bencana berbasis kearifan lokal Sumatera Barat. Kami tim peneliti terdiri dari saya bernama Mohiatul Fadilah sebagai ketua, kemudian Bapak Ristiono dan Ibu Fitri Arsih. Penelitian ini melibatkan 2 orang mahasiswa bernama Hafizah Suryani dan Inah Permatasari dari Prodi Pendidikan Biologi. Kami berterima kasih atas pembiayaan dari Dana Dipa tahun anggaran 2021 sesuai dengan SK Rektor nomor 933 UN 3 KP 2021 tertanggal 8 Desember 2021. Penelitian kami ini bermula dari adanya masalah bahwa program sekolah dan aman dari bencana yang disebut dengan SMAB itu tidak berhasil dengan lancar. Ini terbukti dari masih gamangnya siswa dan sekolah ketika terjadi bencana alam yang mendadak atau sewaktu-waktu. Nah, salah satu alternatif solusinya adalah perlunya integrasi materi mitigasi bencana ke dalam sistem pembelajaran. Dalam hal ini khususnya mata pelajaran IPA. Dan ini perlu kita membuka mata bahwa pelajaran IPA di SMP sesuai dengan kebijakan pemerintah Kota Padang, semua sekolah menengah pertama menerapkan program pendidikan inklusi. Oleh sebab itu, pembelajaran IPA di SMP inklusi membuka diri terhadap berbagai jenis kebutuhan peserta didik, baik yang normal ataupun mengalami gangguan atau hambatan berupa disabilitas. State of art dari penelitian ini, pertama kami telah mengkaji dari sejumlah riset yang telah dilakukan, kapabilitas manusia sebagai subjek yang mampu mengelola dan menekan risiko bencana itu ada. Kemudian telah dikaji juga sejumlah bahan ajar bermuatan bencana, serta telah dilakukan banyak eksperimentasi pembelajaran bermuatan bencana. Tetapi dari hasil riset terdahulu melihat adanya gap. Yang pertama, program pendidikan mitigasi bencana itu terbatas pada pengenalan risiko bahaya lingkungan, belum mengarah kepada bagaimana cara atau mencegah atau survival dalam kondisi berbahaya. Selain itu, program mitigasi bencana yang diperkenalkan itu belum sesuai paradigma baru mitigasi bencana yang terdiri dari 3 tahap: tindakan preventif, tindakan penanganan, dan tindakan pemulihan. Nah, hal ini kami melihat pembelajaran IPA belum mengakomodasi pembelajaran IPA inklusi, terutama eksplanasi sains untuk bencana, selain terbatasnya perhatian mitigasi bencana untuk siswa disabilitas. Kita bisa melihat di sini, hampir di sebagian besar sekolah yang ada, terutama SMP di Kota Padang, itu belum memiliki sarana prasarana umum bagi penyandang bagi siswa penyandang disabilitas seperti marka atau alat-alat. Nah, lebih spesifik tentu itu tidak ada dalam pembelajaran. Kita tidak melihat adanya perbedaan bahan belajar atau media pembelajaran yang memang juga mengakomodasi kebutuhan siswa disabilitas dalam pembelajaran inklusi. Roadmap penelitian ini dalam beberapa tahun ke depan itu ada kita fokus pada bencana. Pada tahun ini kita mengembangkan buklet digital science mitigasi bencana untuk siswa SMP untuk SMP inklusi, di mana sebelumnya mulai pada tingkat mahasiswa, yaitu mahasiswa IPA mahasiswa calon guru IPA. Nah, apa yang disampaikan di sini adalah bagaimana memanfaatkan informasi dan sumber daya di lingkungan Sumatera Barat dalam bentuk kearifan lokal untuk diintegrasikan dan dikaji sebagai bahan pada mitigasi bencana. Pada beberapa tahun yang akan datang, kami akan memetakan kapasitas kearifan lokal mitigasi bencana biologi berbasis tradisional healing dan
traditional healing behavior dan medicine pasca COVID. Nah, karena kita tahu COVID telah berlalu dan arah mitigasi bencana alam berkombinasi dengan mitigasi bencana biologi untuk peningkatan kesadaran bencana siswa. Hal ini masih jarang diteliti oleh para akademik sebelumnya karena kajian tentang mitigasi bencana cenderung dipandang dari mitigasi fisik, tapi belum mitigasi biologis. Nah, ini adalah Fishbone penelitian dalam 2 tahun pembiayaan penelitian ini. Tahap 1 telah selesai pada tahun pertama, terdiri dari preliminary research dan prototyping phase tahap 1. Pada tahap kedua ini adalah prototyping phase tahap 2 dilanjutkan dengan assessment. Nah, kami mengharapkan ujungnya adalah buku Digital Science Mitigasi Bencana ini menjadi suplemen bagi pembelajaran IPA yang siaga bencana. Selain itu, luaran yang paling penting kita akan menghasilkan artikel yang diterbitkan pada jurnal internasional. Dalam akhir penelitian, kita telah selesai pada tahap tahun pertama, tahun 1. Nah, pada tahun kedua, kita start dari tahap validnya buku digital dan akan dilanjutkan pada uji di dalam kelas. Nah, penelitian ini menggunakan model PLOM dengan keunggulan kita leluasa untuk melakukan sesuai dengan hasil implementasi di lapangan. Pada tahun pertama telah tercapai 100% dan tahun kedua sedang berjalan sekitar 70% pencapaian, di mana kita berfokus pada evaluasi one-to-one dan tryout. Kemudian kita akan lanjut pada uji efektivitas 3 topik dalam buku digital. Nah, pembatasan pada 3 topik dari 5 topik yang disajikan dalam buku suplemen tersebut sangat dipengaruhi oleh runningnya topik-topik dalam pembelajaran SMP. Sesuai dengan hakikat dari manajemen bahwa kita akan menerapkan buku ini sesuai dengan jadwal atau urutan kompetensi dasar yang memang kurikulum SMP. Jadi pada tahap pertama ini, di semester 1, memang 3 topik lah yang muncul untuk bisa kita ikuti dalam penelitian eksperimen. Insya Allah 2 topik berikutnya akan kita uji lanjutkan nanti untuk lebih melengkapi. Nah, luaran penelitian tahun 1 dan tahun 2, kita telah menulis artikel dengan tertulis seperti ini, The Vulnerable Junior High School Teacher and Students View about Disaster Education and Inclusion School in West Sumatra Province. Kemudian kriteria jurnal target kita adalah Jurnal Homeland Security and Emergency. Statusnya selesai 1 naskah, telah disubmit dan ditolak karena alasan tidak terlalu sesuai dengan SOP. Dan kami diarahkan untuk mengalihkan pada jurnal lain, oleh sebab itu sedang mencoba mensubmit ulang. Nah, capaian penelitian pada tahun 2 ini sekitar 70%. Kita mendapatkan dari uji one-to-one dengan teknik pendampingan pembacaan produk yang dikembangkan terhadap 3 orang siswa SMP, kami mendapatkan respon dan pendapat siswa, serta mengakomodasi apa kebutuhan siswa dalam buku suplemen yang dikembangkan. Kemudian pada tahap kedua, uji kelompok atau tryout, kami lakukan dalam pembelajaran atas 1 topik buku terhadap 1 rombongan belajar dalam pembelajaran IPA di SMP 34 Kota Padang. Hasilnya menunjukkan dalam uji terbatas tersebut, produk yang dikembangkan itu mencapai kriteria praktis bagi siswa dan sangat praktis bagi guru. Namun di sini ditemukan hambatan kebijakan bahwa di SMP siswa tidak diinginkan menggunakan Android atau sekolah tidak memiliki fasilitas yang lengkap untuk mengoperasikan buku ini. Nah, itu hambatan yang kami temukan. Berikutnya untuk uji efektivitas, kita telah melakukan skenario penelitian eksperimen pembelajaran pada 2 SMP di Kota Padang, yaitu SMP 27 dan 32 Padang. Hasil penelitian terjadi peningkatan pencapaian pemahaman siswa di SMP inklusi. Nah, dari buku suplemen terhadap siswa dibedakan jadi 3 dengan efektivitas rendah, efektivitas sedang, dan efektivitas tinggi. Di sini terlihat hasilnya bervariasi
Namun cukup menggembirakan bahwa efektivitas sedang dan efektivitas tinggi itu mencapai hampir lebih dari 60%. Nah, selain itu, kami juga mengamati munculnya keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif dalam pembelajaran. Nah, rencana luaran yang akan kita lakukan adalah, rencana lanjutan yang akan kita lakukan adalah menuntas implementasi produk dalam pembelajaran pada 2 SMP di Kota Padang, melakukan asesmen keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif, dan submit artikel ke jurnal yang dituju. Demikian presentasi kami sebagai laporan dari penelitian ini. Dengan kemajuan cukup percaya, kami berharap dapat diterima dan dilanjutkan untuk pendanaan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.